Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pariali dari kelas MN18G ingin mempresentasikan mata kuliah studi kelayakan bisnis yang bertentangan dengan analisis kelayakan bisnis kuliner minuman kopi nyaman di Karawang. Itu bisnis nama saya. Oke, kita selanjutnya akan dibahas materinya. Nah, di sini tuh ada latar belakang. Jadi latar belakang itu ada kopi nyaman. Kopi nyaman adalah sejenis minuman yang menyajikan es kopi yang memiliki cita rasa kopi yang unik dan memiliki berbagai varian rasa kopi. Kopi nyaman didirikan oleh saya sendiri dan memiliki modal sendiri dari hasil kerja saya sebelum mendirikan usaha kopi nyaman ini. Kopi nyaman didirikan pada tahun 2020 yang bertempat di daerah Karawang. Usaha ini sudah memiliki strategi teknologi yang canggih untuk mengolah es kopi menjadi enak. Nah, selanjutnya ada profil perusahaan. Jadi yang pertama itu ada nama usaha. Nama usahanya itu adalah kopi nyaman. Yang kedua jenis usaha, yaitu namanya kuliner minuman. Yang ketiga kegiatan usaha, yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat milenial. Yang keempat itu ada alamat. Alamatnya tuh yang tempat di Jalan Rubaya, Kepuh Aliklas RT 03 RW 14, Kelurahan Karangpoitan. Yang kelima itu ada visi. Visinya itu yaitu usaha ini akan menjadi pedoman masyarakat milenial dan menjadi tempat yang nyaman. Tuh, yang keenamnya itu ada misi. Misi yang pertamanya itu adalah memberikan pelayanan yang memuaskan para pelanggan. Yang kedua itu ada memberikan harga yang relatif terjangkau dan memberikan berbagai rasa yang enak yang membuat masyarakat milenial itu ingin memberi terus gitu. Yang ketiga ada memberikan kualitas gelas yang enak digenggam serta unik dilihat. Lalu ada berbagai tulisan di gelasnya yang memberikan kesan yang lucu. Nah, yang ketujuh ada tujuan. Tujuan yang pertama itu adalah memberikan rasa kopi asli khas Indonesia agar masyarakat mengenal rasa kopi asli Indonesia ini dengan cita rasa yang enak serta ada berbagai paduan rasanya. Yang kedua itu ada membuka lapangan kerja yang baru. Nah, selanjutnya ada kajian aspek. Yang pertama itu ada aspek hukum. Jadi jenis perusahaan ini adalah perusahaan kuliner minuman. Di sini yang kedua ada akte notaris. Akte notaris itu 30 AP 17 09 2020. Yang ketiga tuh ada izin usaha. Izin usaha ini tuh udah resmi terdapat dari surat izin tempat usaha, NPWP, surat izin perdagangan. Yang keempat itu ada modal dasar. Modal dasarnya itu sekitar 80 juta. Dan yang kelima itu ada modal di store. Modalnya di store itu ada 67.200.000 rupiah. Yang terakhir kapasitas usaha. Kapasitas usahanya itu di sini termasuk lokal. Nah, gitu. Selanjutnya ada kedua itu aspek pasar. Jadi di sini tuh saat usaha es kopi sedang mengalami kenaikan dikarenakan masyarakat milenial sekarang lebih tertarik pada es kopi. Luas pasar usaha es kopi ini sangat lumayan besar dan memiliki keuntungan yang lumayan besar juga. Nah, yang ketiga tuh ada aspek teknik. Jadi di sini di bawahnya tuh ada pemilihan strategi produksi. Jadi agar bisnis minuman kopi ini dapat memenuhi kebutuhan konsumennya, sebelum menjual minuman kopi ini dijual ke konsumen, maka bisnis ini lebih dulu melakukan kegiatan penelitian seperti penelitian tempat dan penelitian penjualannya. Nah, selanjutnya ada rencana kualitas. Rencana kualitas itu dibagi 3. Yang pertama, menentukan siapa konsumennya. Yang kedua, menentukan apa kebutuhan atau keinginan konsumen.
Yang ketiga, mengembangkan jasa dan kualitas yang sesuai. Nah, yang ketiga itu ada pemilihan teknologi. Proses produksi berarti memilih proses menghasilkan produk dan pelayanan, termasuk jenis teknologi dan jenis sesuatu yang berkaitan dengannya. Setelah keputusan pemilihan dijatuhkan, tindakan selanjutnya adalah menentukan jenis peralatan, fasilitas penunjang, dan desain engineering yang diperlukan. Nah, yang keempat itu rencana kapasitas produk. Kapasitas produk kopi nyaman ini akan lebih banyak pilihan agar konsumen bisa memilih apa yang konsumen inginkan terpenuhi. Terutama dari bubuk kopinya juga akan kami memperbanyak, Risa akan tambah lebih banyak sehingga nanti bisa membuat lebih banyak varian rasa kopinya. Nah, yang kelima itu ada manajemen persediaan. Kopi Nyaman merupakan bisnis yang berlokasi di Karawang yang menjual berbagai jenis minuman dengan bahan dasar kopi, matcha, coklat, dan lainnya. Kopi Nyaman ini menggunakan sistem waralaba, maka ada bahan baku utama yang harus dibeli langsung dari kantor pusat waralaba. Nah, yang keenam itu jenis teknologi. Jenis teknologi juga akan dipengaruhi oleh pengadaan tenaga ahli. Maka dari itu, membuat sebuah minuman kopi ini membutuhkan teknologi yang memadai. Dan kedepannya Kopi Nyaman ini akan menggunakan alat untuk membuat kopi dengan halus. Selanjutnya, alat untuk mengukur seberapa pasnya untuk menaburkan rasa pada kopi yang akan dibuat, agar konsumen bisa merasakan enaknya minuman kopi ini yang ada di Kopi Nyaman ini. Nah, yang ketujuh, ada pengawasan kualitas produk. Bisnis Kopi Nyaman ini akan kami awasi terus terhadap rasa dari minuman kopi ini tersebut agar rasa Kopi Nyaman ini akan terus enak ketika diminum oleh konsumen. Yang kedelapan, pemilihan mesin dan peralatan. Pemilihan mesin dan peralatan serta jenis teknologi mempunyai hubungan yang erat sekali. Maka dari itu bisnis Kopi Nyaman ini harus bisa memiliki mesin canggih untuk membuat minuman kopi ini agar memudahkan dalam pembuatan minuman kopi tersebut. Nah, yang kesembilan, lokasi pabrik atau bisnis. Lokasi bisnis Kopi Nyaman ini ada di Karawang, bertempat di Karangpoetan. Tempat tersebut kami pilih karena tempat di Karangpoetan sangatlah strategi untuk membuka bisnis Kopi Nyaman ini. Itu yang ke-10 sekarang, layout pabrik atau bisnis. Tata letak pada bisnis Kopi Nyaman ini sudah pas untuk membuka peluang bisnis karena kami yakin. Sebab zaman sekarang masyarakat milenial ini sudah banyak gemar minum es kopi dan kami yakin bisa ramai dengan banyaknya pembeli. Perkembangan teknologi ini yang terakhir. Teknologi ini untuk memproduksi barang, jasa maupun jenis makanan atau minuman telah dan terus berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Kemajuan teknologi hendaknya berdampak efisiensi yang tinggi dalam proses produksi sekaligus menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan dan risiko bisnis. Jadi yang pertama ini ada jumlah dana yang dibutuhkan. Untuk dana tersebut, bisnis saya harus mengeluarkan dana sekitar 80 juta untuk modal dasar. Maka dari itu, dana tersebut 80 juta ini bisnis Kopi Nyaman ini untuk membelanjakan bahan-bahan untuk membuat sebuah usaha kopi tersebut dan menyewa tempat untuk bisnis Kopi Nyaman ini. Kedepannya, Kopi Nyaman ini bisa bertambah cabang lagi di Karawang agar seluruh masyarakat Karawang bisa merasakan minuman Kopi Nyaman ini. Nah, yang kedua ini ada pemilihan investasi. Jadi yang pertama ini ada beli. Jadi beli ini yaitu sebelum kita membuka usaha, kita harus mempersiapkan apa aja yang kita harus dibelikan, terutama kayak
seperti bahan-bahan gitu dan yang lain-lain. Yang kedua ada sewa. Jadi di sini tuh kita harus bisa menyewakan tempat untuk berjualan atau bisnis. Jadi sebelum kita bisnis atau usaha ini kita harus mempersiapkan dana tersebut untuk menyewa tempat. Nah yang ketiga ada kerjasama. Jadi yang ketiga ini kerjasama ini kita harus selalu bekerja sama sesama tim atau karyawan agar usaha kami ini bisa berjalan dengan lancar. Nah selanjutnya ada struktur pembiayaan. Nah di sini tuh ada biaya kopi bisnis kopi nyaman. Nah sebelah kiri itu ada tempat pertama untuk membuka usaha. Jadi tempat pertama ini kita harus punya biaya tempat usaha juga. Maksudnya kami itu biaya sewa tempat. Nah selanjutnya ke bawahnya mempersiapkan dana untuk membelikan bahan baku. Nah bahan-bahan baku yang kita akan dibelikan ini seperti bahan-bahan itu gelas, sedotan, mesin press cup untuk mewadahkan minuman, dan bumbu untuk mempernikmat rasa. Nah selanjutnya ada biaya simpanan untuk tiba-tiba ada keperluan mendadak. Nah kita tuh harus punya biaya dana untuk apa aja yang kita mendadak untuk dibelikan gitu. Jadi ancang-ancang lah gitu. Nah selanjutnya juga ada merekrut karyawan. Jadi kita tuh harus mempersiapkan gaji untuk karyawan. Jika kita untuk merekrut, jadi kita harus mempersiapkan uang juga untuk karyawan. Nah selanjutnya ada biaya kebutuhan toko. Jadi biaya kebutuhan toko ini ada seperti listrik, alat kebersihan, dan lain-lain. Nah selanjutnya ada estimasi modal. Jadi estimasi modal ini dibagi menjadi 3. Ada biaya tetap, biaya operasional, dan biaya variabel. Jadi yang pertama itu ada biaya tetap dulu. Nah biaya tetap ini terdapat dari barang-barang. Nah yang pertama ada AC. Yang kedua ada lampu hias. Yang ketiga kursi dan meja. Yang keempat komputer. Yang kelima wallpaper dinding. Jadi semua jumlah barang harganya dari sampai AC sampai wallpaper dinding itu sebesar 32 juta. Nah selanjutnya ada biaya operasional. Nah biaya operasional ini terdapat dari barang-barang toko atau kebutuhan toko. Nah yang pertama ada servis alat press cup gelas. Yang kedua gelas dan sedotan. Yang ketiga sewa ruko. Yang keempat tisu. Nah semua jumlah barang-barang harganya itu sebesar 20.800.000 rupiah. Nah selanjutnya ada biaya variabel. Jadi biaya variabel ini terdapat dana yang harus kita butuhkan atau kita yang keluarkan. Jadi dana yang kita keluarkan itu terdapat dari gaji karyawan dan listrik. Semua jumlah harga dari gaji karyawan dan listrik ini sebesar 14 juta rupiah, 14.400.000 rupiah. Nah selanjutnya ada total modal. Jadi total modal ini dijumlahkan, terdapat dari biaya tetap, biaya operasional, dan biaya variabel. Semuanya dijumlahkan. Total menjadi 67.200.000 rupiah. Nah, yang kelima ada analisis pendapatan. Nah, di sini tuh ada pendapatan kotor atau yang disebut bruto. Nah, yang pertama itu ada perkiraan pelanggan atau per hari. Jadi per harinya tuh sekitar berapa ya? Ya pokoknya 30 hari semua ditotalkan menjadi 50 pelanggan satu bulan gitunya. Nah yang kedua perkiraan pendapatan sehari. Jadi satu bulan itu dikali 20.000 totalnya menjadi 1 juta. Nah yang ketiga itu ada perkiraan laba bruto sebulan. Nah 26 kali 26 juta sama dengan 676 juta rupiah. Nah yang terakhir, yang kelima, perkiraan laba bruto setahun. Jadi 12 dikali 16.224.000 sama dengan 8 juta 100. Masuk kami itu 8.112 juta rupiah. Selanjutnya ada kesimpulan.
Jadi kesimpulan usaha kami ini adalah usaha kecil atau sebesar apapun tetap optimis untuk menjalankannya dengan baik. Sehingga apa yang kita inginkan atau buat usaha akan terwujud dan mendapatkan laba bersih yang besar. Lalu kemudian juga dapat manfaat bagi kita juga agar bisa semua orang menjadi jujur dan teladan maupun tekun, sehingga akan membuat orang tertarik dengan adanya usaha tersebut. Nah, di sini ada testimoni. Jadi testimoni ini penilai materi usaha saya oleh teman-teman saya sendiri. Nah, yang pertama ada Siti Mas Amah dari kelas 18G. Dia sarannya yaitu menurut saya hasil analisis Anda cukup layak, sehingga saya tertarik untuk ikut investasi dalam bisnis kopi nyaman ini. Nah, yang kedua ada Intan dari kelas 18G. Saran saya yaitu hasil analisis Anda cukup layak. Saya tertarik untuk ikut investasi dalam rencana kopi nyaman Anda. Nah, yang ketiga ada Alin Agma dari kelas 18G. Saran saya yaitu analisis Anda sangat baik, tapi nampaknya perlu ditambahkan di bagian analisis peluang besar. Dengan begitu Anda mengetahui kekuatan dan kelemahan bisnis Anda. Nah, yang keempat ada Miratu Sadiah dari kelas 18G. Sarannya yaitu hasil analisis yang sudah dikembangkan membuat saya tertarik untuk kopi nyaman rasa matcha, dan saya tertarik juga untuk ikut bisnis dengan kopi nyaman. Nah, yang terakhir ada Elsandida Nursalsabila dari kelas 18L. Sarannya yaitu saya tertarik dengan bisnis Anda serta analisis kopi nyaman Anda cukup bagus. Nah, selanjutnya ada daftar pustaka saya. Nah, ini daftar pustaka saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika presentasi saya ada kata-kata salah maupun tidak berkenan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.